wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama ibadahu bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul adnan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul munazzal ilaihi al-Qur'an. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Biar kita sama-sama hormati dan banggakan guru kita Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Al-Ustaz Haji Cecep Abdus Samad mata'anallah bituli hayati wa syarrafa qadrah. Biar kita sama-sama hormati dan banggakan Ketua DKM Masjid Al-Fat Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rashid beserta seluruh jajaran yang saya hormati pimpinan Majelis Ta'lim Masjid Al-Fat Ustazah Hajjah Ais Nurjannah mata'anallah biduli hayatihi wa syarrafa qadraha. Para hujjaj, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, tidak henti-hentinya lidah kita dan bibir kita basahi dengan senantiasa memanjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbagai nikmat Allah telah berikan kepada kita sekalian. Jika dibandingkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya, apa yang dipesankan oleh Ketua Masjid Al-Fat tadi, bahwa mari pada awal tahun 1447 Hijriah ini harus lebih baik dari 1446 Hijriah kemarin. Karena hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Siap nggak? Siapnya lemes banget. Siap nggak? Alhamdulillah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, bahwa peristiwa 1 Muharram banyak kejadian yang Allah gambarkan dalam situasi dan kondisi umat Islam. Di antara kemuliaan pada tanggal 1 Muharram adalah Allah ampuni dosa dan kesalahan baginda Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi. Tatkala Nabi Adam tergoda dengan iblis untuk menikmati buah khuldi
Dan di saat itu rayuan yang begitu dahsyatnya kepada manusia pertama yang Allah ciptakan, Nabi Adam tergoda sehingga ia memakan buah khuldi yang pada hakikatnya Allah larang. Sehingga tatkala Nabi Adam memakan buah khuldi, begitu marah dan murkanya Allah kepada baginda Nabi Adam, sehingga dikeluarkannya Nabi Adam dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu gundah gulananya hati Nabi Adam karena merasa bersalah menodai pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah telah muliakan kepadanya, sehingga beliau khilaf untuk melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau senantiasa beristighfar, mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya Allah mengampuni dosa Nabi Adam dengan mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah diciptain belum? Udah diciptain belum? Belum. Tapi Nur Muhammad sudah lahir sebelum alam semesta raya ini diciptakan beserta isinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Adam mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah Allah ampuni dosa dan kesalahan baginda Nabi Adam. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 Muharram. Dan peristiwa yang selanjutnya adalah Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun pada tanggal 1 Muharram. Allah selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian peristiwa yang selanjutnya, Allah keluarkan Nabi dari perut ikan paus. Siapa namanya? Nabi siapa yang dikeluarkan dari perut ikan paus? Nabi siapa? Nabi subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan nur cahaya Allah kepada ananda kita yang kelak akan menjadi penerus kita semua, mengibarkan bendera la ilaha illallah, bendera yang akan kita banggakan tatkala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibarkan pertama kali bendera nanti di padang mahsyar untuk memanggil kita semua selaku umat. Banyak peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Muharram. Oleh karena itu, pada malam hari ini, pengurus atau DKM Masjid Al-Fat beserta seluruh jajaran dan ibu pimpinan Majelis Ta'lim Al-Fat memprakarsai untuk menyelenggarakan acara pada malam hari. Mudah-mudahan kehadiran kita yang tadi diluruskan oleh Ketua DKM agar langkah kita dinilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka kita niatkan
datang ke masjid ini semata-mata thalabul ilm. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan illa al-jannah." Barang siapa yang berkehendak, yang punya keinginan melangkahkan kakinya untuk semata-mata menuntut ilmu, maka Allah akan hantarkan hamba baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak enggak? Enak. Mau masuk surga? Kira-kira kalau kita mau masuk surga, ibadah-ibadah kita yang tahun kemarin kita akan benahi nggak tahun yang akan datang? Benar? Benahi. Dalam Islam memiliki 4 pondasi. Yang pertama disebut syariat. Yang kedua disebut tariqat. Yang ketiga disebut hakikat. Yang keempat disebut apa sih itu syariat? Syariat adalah hal yang kasar, yakni ibadah kita semata-mata karena gerakan fisik kita. Tatkala kita salat, kita hanya melaksanakan kewajiban kita atau menggugurkan kewajiban kita. Diterima nggak? Diterima, tapi hanya tahapannya tahapan syariat. Karena ibadah kita hanya mengucapkan Allahu Akbar, tidak pernah kita resapi di dalam hati kita, hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita. Ini adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki umat yang awal, umat yang paling rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka level yang kedua adalah level yang tariqat. Ibadahnya disertai dengan hati. Apa yang dia ucapkan dia renung di dalam hati, sehingga benar-benar dia sadar bahwa ibadahnya tidak menyembah hal yang lain kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk naik ke tingkatan tariqat, maka perlu banyak-banyak kita berzikir. Sudah datang? Sudah. Alhamdulillah. Sudah datang. Jadi 2 aja tariqat dan hakikat ma'rifat ke belakangan. Ya, alhamdulillah. Mari kita tingkatkan ibadah kita, iman kita untuk mencapai minimal tariqat. Sehingga ibadah kita juga kita resapi, kita renungi dengan hati kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf apabila saya hanya sekedar mengisi kekosongan, ya, lebih kurang. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah berikan kemudahan-kemudahan semua urusan-urusan kita, baik dunia maupun kelak di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.